dari yang tadi dia nangis tantrum sampai akhirnya kita sebagai orang tua itu ya bisa mengembalikan mood anaknya juga. Iya. Makin berkembangnya usia, otomatis semakin berkembang pula perkembangan sosial emosional anak usia dini. Misalkan usia 3 tahun pasti sosial emosionalnya berbeda dengan usia 4 tahun. Begitupun usia 4 tahun juga berbeda sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada acara kami di podcast Inspira, yakni IAI Khazinatul Ulum Blora, yang mana pada kesempatan kali ini kita ucapkan rasa syukur dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita nikmat sehat, Islam, iman dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan tema perkembangan sosial emosional anak usia dini oleh Ibu Hajah Nurhilwalayina MPD. Kita perkenalkan dulu kepada beliau. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait perkembangan emosional anak usia dini, yang mana di sini kita akan membahas apakah usia anak itu yang membedakan perkembangan sosial emosional di sini, Bu? Perbedaan usia anak dalam perkembangan sosial mempengaruhi, Bu? Ya otomatis semakin berkembangnya usia, otomatis semakin berkembang pula perkembangan sosial emosional anak usia dini. Misalkan usia 3 tahun pasti sosial emosionalnya berbeda dengan usia 4 tahun. Begitupun usia 4 tahun juga berbeda sosial emosionalnya dengan usia 5 tahun dan begitu seterusnya. Dan sosial emosional itu seiring berkembang dengan ya sesuai usia dan sesuai pengalamannya, tambah akalnya dan tambah pengalamannya seperti itu. Oke. Untuk di sini kami itu ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan, yang mana di sini itu ada studi kasus-kasus yang terkait dengan perkembangan sosial anak usia dini. Yang pertama itu ada pertanyaan gini, Bu. Bagaimana sih cara mengatasi anak yang terkadang kesabarannya kurang, terus dia itu mempunyai rasa kurang percaya diri, itu bagaimana? Apakah ada trik khusus untuk menghadapi anak yang seperti itu? Kalau untuk melatih kesabaran beda dengan melatih percaya diri ya. Ini yang sabar dulu. Misalnya dalam hal mengantri. Kalau diterapkan di dalam sebuah lembaga pendidikan, biasanya kita itu melatih kesabaran anak itu dengan mengantri. Jadi misalkan ada contoh kegiatan mengantri wudhu misalkan, atau misalkan mengantri cuci tangan, itu kan anak-anak antri dalam hal menstimulasi melatih kesabaran anak, dia sabar atau enggak ketika antri gitu kan. Nah biasanya di dalam antrian itu ada satu anak yang memang ada biangnya yang kadang dia nggak sabar, akhirnya bikin rusuh antrian teman-temannya gitu. Nah itu bagaimana solusinya ya? Jadi kita lihat mana yang anak yang kurang sabar, nah itu dipegang dulu, dipegang yang paling awal, sehingga dia tidak akan merusak antrian teman-temannya seperti itu. Nah setelah itu kok aku dipegang sendiri, ya nanti yang nggak sabar belakangan aja ya, yang sabar didahulukan seperti itu. Jadi itu stimulasi salah satu contoh stimulasi agar anak berlatih bersabar itu. Itu. Iya, berarti anak diberi pengertian, terus kita pegang dulu ya anak yang nggak sabar, kita kasih pengertian gitu. Aku dipegang, iya nanti kamu karena nggak sabar di belakang dulu ya, nanti kalau udah sabar baru
awal sesuai antrian. Kalau untuk yang anak kurang percaya dirinya seperti apa nih? Kalau anak yang kurang percaya diri itu biasanya kurang stimulasi dari orang tua juga maupun dari guru ya. Jadi anak yang kadang anak percaya diri itu juga bawaan sih. Tapi ketika distimulasi misalkan guru menstimulasi anak percaya diri itu biasanya kita tanya jawab ya, ada tanya jawab misalkan tema binatang. Kira-kira apa ya binatang laut misalkan, siapa yang mau jawab? Nah dari situ saya ikan Umi, ikan Bunda, misalnya. Ayo siapa lagi? Nah dari misalkan kok jawabannya salah ya, misalkan jawabannya salah, binatang laut apa? Kambing. Oh iya hebat. Nah jadi itu si anak itu dia mampu mampu tunjuk jari, berani tunjuk jari, itu wajib kita apresiasi karena itu itu mendukung stimulasi anak agar dia lebih percaya diri. Meskipun jawabannya dia salah, jangan langsung benar nggak ya, betul apa nggak ya, kita puji dulu, wah hebat, ini loh teman kita mau jawab, ayo siapa lagi yang mau jawab, seperti itu. Nah nanti baru dijelaskan kalau jawabannya kira-kira kambing betul nggak ya hidup di air. Nah seperti itu. Jadi itu salah satu stimulasi anak percaya diri yang penting ketika anak sudah berani jawab, sudah berani eksperimen, sudah berani maju ke depan, itu wajib kita apresiasi, kita beri tepuk tangan agar dia lebih lebih bertambah percaya dirinya, seperti itu. Berarti ada kesan ini ya, dukungan atau semangat yang membuat anak ini oh iya saya itu berani gitu ya. Iya, terkadang kan sudah di down duluan kan, dia udah berani jawab ternyata sudah salah jawabannya. Nah itu loh, tapi hebat loh, tapi guru ataupun orang tua harus mengapresiasi dia sudah berani jawab, seperti itu. Nah itu akan lebih mendukung kepercayaan dirinya anak, seperti itu. Ini nih, ada seumpama kalau memang itu tadi melatih keberaniannya juga ya, dimana ketika anak udah memiliki sifat percaya diri, kita stimulus dengan beberapa masukan atau tanya jawab kepada anak tersebut yang mana dia memberanikan diri terhadap sesuatu hal-hal yang baru ya. Terus ini ada lagi nih pertanyaan dari beberapa mahasiswa itu yang berkaitan dengan anak itu kan identik sosial emosionalnya itu menangis ya. Ya istilahnya jangan menangis, kalau dari bahasa Jawa itu biasanya orang jadi anak kok gembengan ya, seperti itu. Itu gimana ya agar melatih anak itu menangis itu ala kadarnya, dan di sini itu menangisnya terkadang itu membuat anak ini jadi tantrum. Seperti itu. Bagaimana? Iya, sebenarnya kalau menangisnya anak itu hal yang wajar, dan biasanya umumnya anak menangis itu dia hanya mencari perhatian. Kalau hanya sekedar menangis ya, menangis misalnya jatuh dikit langsung nangis terus minta perhatian sama ibu gurunya, bundanya, seperti itu. Kalau nangis itu hal yang wajar ketika hanya mencari perhatian, ketika kita bisa kondisikan, udah ketika kita deketikan udah diam itu kalau nangis umumnya. Tapi kalau nangis disertai tantrum, nah itu perlu penanganan khusus karena tantrum itu nangis tantrum itu kan disertai nangis yang berteriak terus gitu kemudian ya, berguling-guling, ada ekspresi. Nah itu alangkah baiknya penanganannya itu kita biarkan dulu. Jadi kadang kan ada anak misalkan di toko terus nangis-nangis minta sesuatu harus dibelikan, kalau nggak dibelikan langsung nangis teriak-teriak gulung-gulung. Udah dibiarin aja ya. Di sekolah pun juga seperti itu, dia mau pulang, saya nggak mau sekolah, akhirnya nangis sampai tantrum. Ya udah, ketika ekspresinya, ketika aksinya itu hanya berguling-guling, maksudnya masih dalam tahap aman, kita biarkan aja. Mau nangis teriak, mau guling-guling kiri kanan, maju mundur, kalau tantrumnya itu masih sekedar berguling-guling, itu
kita biarkan ya, kita biarkan lalu kemudian biarkan dia sampai lelah. Ketika dia lelah baru kita deketi, mari kita ajak, sudah nangisnya, ayo kita ke dalam dulu yuk, kamu kenapa nangis gitu, aku nggak mau sekolah, kenapa nggak mau sekolah, nah seperti itu. Biasanya anak itu akan mengalir ketika kita ajak cerita. Kalau udah nangis ya udah dia maunya nangis, pengen pulang, nggak mau, tapi ketika dia lelah, otomatis anak itu sudah Meluapkan sudah meluapkan, emosi dari akhirnya dirinya dia ya. cerita. Nah itu seringkali di sekolahan kami seperti itu. Tapi terus kemudian ada juga tantrum yang memang sampai ambil batu melempar. Nah itu baru kita langsung cegah, kita cegah sampai dia ototnya habis lah. Nah seperti itu. Kalau nangis berguling-guling ya kita biarkan, kita awasi ya kan. Tapi kalau sudah sampai membahayakan ya memang wajib kita cegah sampai dia memang kalah atau lelah, habis ototnya. Nah kita masuki penyebabnya, kita ajak cerita itu setelah dia memang sudah betul-betul lelah. Nah itu anak-anak biasanya seketika dia cerita, aku nggak mau sekolah, oh gitu ya, lah ibu di mana, nah seperti itulah. Berarti gitu. Sehingga ini otomatis dengan kita mengajak anak bercerita ini, dari yang tadi dia nangis tantrum sampai akhirnya kita sebagai orang tua itu ya bisa mengembalikan mood anaknya juga. Iya. Lalu kalau misalkan seumpama nanti ini ketika sudah diajak bercerita ya, nih, ternyata ini si anak tersebut tuh ada suatu keinginan yang mana dia itu ingin sekali mempunyai barang, misalkan ya seperti boneka, kasusnya kalau anak yang perempuan, kalau yang laki-laki ini minta mobil-mobilan. Dari sikap orang tua itu sebaiknya apakah harus menuruti anak biar melegakan jiwanya atau gimana? Kalau seperti itu. Kalau seperti itu alangkah baiknya ditunda dulu. Maksudnya artinya apa? Kita kenalkan bahwasanya tidak semua keinginan kita itu akan terpenuhi seperti itu. Kalau misalkan dia ingin, kita ajarkan bagaimana cara meminta yang baik seperti itu. Ibu, misalkan aku pengen boneka itu, oh iya, tapi nggak sekarang ya, nanti aja dulu. Kalau misalkan nabung dulu, kita nabung dulu yuk. Gitu. Kita ajak nabung dulu. Maksudnya jangan langsung dimentahkan. Oh apa itu boneka nggak ada gunanya misalkan. Kita iyakan aja dulu, tapi tidak langsung dituruti. Oh iya bagus ya bonekanya, tapi nggak sekarang ya, kita nabung dulu seperti itu. Kita ajak nabung dulu. Nanti kalau misalkan kalau sudah liburan atau sudah naik kelas, boleh ya sabar dulu ya seperti itu. Itu sih. Soalnya terkadang kan anak itu kan suatu keinginannya itu harus terkabul seperti itu. Nah dari situ ya ada kalanya lah boleh boleh dituruti, tapi apalagi kalau kondisi nangis tuh biasanya anak udah jadi senjata. Jadi alangkah baiknya ya orang tua dan guru yang tahu kondisi anak seperti itu. Kita ajarkan cara meminta yang baik, cara mengungkapkan keinginan yang baik yang tidak harus dengan menangis atau apalagi sampai dengan tantrum seperti itu. Iya. Berarti jenengan sebagai dosen di IAI, apalagi dosen PAUD ya, jenengan juga punyai pengalaman yang mana pengalaman itu bisa menjadikan ilmu bagi kita sebagai orang tua maupun teman-teman yang masih mau belajar menjadi seorang ibu seperti itu. Banyak curhatan biasanya kalau pas ngajar. Oh iya, soalnya kita kan menghadapi mahasiswa PAUD itu kan selain kita sebagai gurunya, kita juga kan memberi pengalaman yang mana jenengan memberikan pengalaman itu menjadikan bekal bagi mereka. Nah, seperti itu. Terus ini ada lagi pertanyaan yang mana anak itu anak itu terkadang memiliki sifat
tidak mau berbagi. Mm-mm. Nah, itu apalagi kita kadang orang tua itu kan selalu memberi masukan kepada anak, "Dek, kalau sama adiknya harus mau berbagi, sama kakak harus mau berbagi." Nah, di sini itu kita sudah memberi pengertian yang mana pengertian itu ayolah berbagi kepada saudara kita sendiri. Tapi di sini tuh menurut si anak ini ketika berbagi itu nanti ada yang kurang. Nah, seperti itu. Bagaimana itu menyikapi Kurangnya anak? seperti apa ya? Kurangnya kayak gini. Oh, nanti kalau misalkan jajananku dibagi ke orang lain, berarti nanti jajananku ya berkurang. Nah, seperti itu. Itu untuk memberi pengertian lebih biar si anak ini, oh ya, kita itu penting untuk berbagi kepada saudaranya. Itu bagaimana ya? Iya, kalau di lembaga pendidikan anak usia dini ya, biasanya itu kita stimulasi anak berbagi itu dari snack time. Ya, jadi snack time itu anak-anak kan bawa bekal semua. Nah, di situ anak makan bareng. Lah, kebetulan ada anak yang tidak membawa jajan. Nah, dari situ kita stimulasi siapa yang mau berbagi seperti itu. Nah, teman-teman yang mau berbagi, nah kita support lagi. Oh, hebat ya, Mas siapa ya, Mas Aska mau berbagi, kan kasihan ya, nanti kan nggak makan sendiri, kasihan nggak sama teman kita, nggak bawa jajan sendiri. Iya kasihan. Nah dari situ siapa yang punya jajan 2, siapa yang punya 1, boleh nggak minta sepotong untuk temennya yang nggak bawa jajan. Nah itu stimulasinya di situ. Jadi bagaimana kegiatan atau berbagi, entah itu kegiatan sepele-sepele, meskipun berbagi 1 wafer dicuil jadi 2, itu menjadi sesuatu kegiatan yang mengasyikkan seperti itu. Oh, karena aku berbagi, aku jadi jadi disenangi teman-teman, aku dipuji guruku. Nah, seperti itu. Jadi stimulasinya ya lewat situ, itu tadi snack time. Terus misalkan kayak pinjam meminjam, misalkan ada yang nggak bawa pensil, terus pensilnya kebetulan nggak ada atau gimana, siapa yang punya pensil 2, boleh dong berbagi sama temennya. Nah dari situ-situ hal-hal kecil itu, nah ketika ada anak yang mau berbagi, kita support. Oh ini loh Mas, ini kita umumkan bahwasanya ini adalah perihal yang baik untuk patut kita contoh. Nah itu sih. Iya. Contohnya seperti itu. Berarti intinya pada dasarnya itu dari hal yang kecil dan mengasyikkan ya. Jadi akhirnya tuh anak tidak hanya sekedar ketika kita berbagi sesuatu kita itu akan berkurang, padahal berbagi itu kan penting, yang mana ketika apalagi gurunya atau orang tua ketika saya ini mau berbagi kepada temannya dari hal-hal yang terkecil ketika punya jajan ya, atau dengan alat-alat yang misalkan kayak pensil atau apa gitu ya. Jadi dari situ biasanya terus akhirnya tertanam ke diri anak. Jadi setiap snack time ya malah berbagi semua. Aku bawa jajan banyak, siapa yang mau? Nah seperti itu akhirnya muncul kebiasaan seperti itu. Kalau dari seorang orang tua atau seorang guru ya, dari perkembangan sosial emosional itu hukuman untuk anak itu perlu apa tidak ya Ning? Aduh, hukuman itu gimana ya? Kalau misalkan kayak gini, si anak itu kan contoh kecilnya ini ya, ada botol minuman Ning. Nah, ketika sudah diisi sama seorang ibu misalkan, ibunya udah repot, ternyata udah diisi botol minumannya, ternyata anak itu melakukan suatu kesalahan, akhirnya si orang tua terkadang menghukum anaknya seperti itu loh Ning. Apakah nanti berpengaruh pada jiwa anak ini yang akhirnya dia itu bisa Iya, jadi untuk hukuman itu sebenarnya tidak langsung ya. Misalkan anak melakukan kesalahan, ini adalah yang pertama, jadi disepakati dulu, nanti kalau diulangi lagi enaknya gimana ya gitu. Kalau bisa ketika anak melakukan kesalahan itu dikasih solusi. Misalkan kayak tadi ditumpahin atau gimana ya, ditumpahin airnya ya, di itu lagi. Padahal ibunya udah repot-repotnya kan biasanya seperti itu ya, langsung meluap jiwa ibu itu
piye to nak, kok udah di ini kok malah kamu tumpahin. Kadang kan wes ayo kamu kalau kayak gitu, kadang kan ada yang langsung main tangan seperti itu loh nih. Iya, itu nggak baik. Nah, itu kan Heeh. Jadi padahal kalau kan aslinya jiwa anak itu kan jiwa-jiwa orang yang mengharapkan suatu reward atau penghargaan ya, apalagi kalau misalkan anak sudah tahu, oh iya anak ini kok bisa mengerjakan sesuatu, pasti kan selalu kita puji ya, dengan pujian itu iya. "Oh, kamu hebat," Iya. seperti itu. Dari sini tuh apa menurut jenengan selain dari dosen PIAUD dan sebagai orang tua ketika menghadapi anak melakukan kesalahan itu loh, Iya. bagaimana? Kalau melakukan kesalahan ya itu tadi, jadi jangan langsung dihukum. Kita kasih pengertian kenapa anak ini berbuat seperti itu, kita tanya dulu. Aku mau main apa namanya, udah tertata rapi air, Iya. ternyata ditumpahin semua. Aku mau main renang-renangan. Oh gitu ya. Ya misalkan, ya udah besok besok jangan lagi ya. Kalau misalkan mentok kok masih diulang lagi, ya udah besok tidak ibu kasih air botol air minum, itu aja, sekedar itu aja. Kalau memang dikasih kok untuk mainan, untuk apa namanya, main apa ya, becek-becekan misalkan, nah itu besok nggak ibu kasih air minum, tapi jangan sampailah hukuman misalkan kayak Iya, bisa sampai kan main kadang ada orang tua yang tangan sampai main atau tangan seperti itu kan cukup sangat ketegasan disayangkan. aja. Kalau nanti ibu kasih masih seperti ini, nanti nggak dibawain, mau nggak? Nanti kalau haus gimana gitu. Nanti kalau seperti ini kalau haus gimana? Nah, seperti itu sih. Iya, Iya. oke. Untuk Ketegasan, maksudnya untuk menerapkan hukuman kita butuh apa namanya, alasan kenapa si anak melakukan itu. Nah, baru dari situ kita tahu, nah apa proses selanjutnya. Soalnya kasihan nanti dia shock dan trauma, akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan anak. Oh iya. Iya, berarti selain kita melatih perkembangan sosial anak usia dini, kita juga sebagai orang tua atau guru juga melatih sosial emosional kita ya. Baik dari suatu kesabarannya seorang orang tua menghadapi anak-anak atau anak didik atau pengasuh yang lainnya. Nah, di sini. Oke, untuk dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah dapat ilmu baru yang nanti bisa para orang tua terapkan ketika menghadapi suatu anak yang memiliki emosional yang terkadang masih meluap-luap, yang masih belum bisa kita rem. Oke, untuk kali ini demikian sesi tanya jawab terkait pembahasan aspek perkembangan sosial emosional anak usia dini. Saya Helina Himatulia, dosen PIAUD IAI Hosinatul Ulum Blora, dengan Ibu Hajah Nurhilwa Laina, MPD. Kami mohon undur diri pada kesempatan lainnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.